Shalom. Selamat berjumpa di tahun yang baru, tahun 2022. Kita sungguh bersyukur boleh memasuki tahun yang baru. Karena itu, mari kita beribadah kepadanya, mensyukuri segala kasih Tuhan. Hayo semuanya, mari berdiri kita menyanyikan lagu, mari kita bergembira. Kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira, mari, ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kak Jimmy, Iya Kak? gimana perasaannya tahun baru ini? Apakah senang atau sedih? Wah, pastinya senang dong Kak. Karena kita sudah melalui tahun 2021. Dan sekarang kita sudah masuk di tahun 2022. Nah, adik-adik yang di rumah, gimana perasaannya di tahun baru ini? Apakah merasa senang? Pasti senang. Seperti yang difirmankan Tuhan, yaitu kita harus hidup menurut firman Tuhan. Nah, itu terdapat dalam Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Kita buka ya, dari Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Kita baca sama-sama ya. Ayo Kak Jimmy. Yuk. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sungguh sayang kepada kami semua. Saat ini dalam ibadah kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami semua sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh kami mengerti, dan berkati juga kakak guru sekolah minggu yang akan bercerita sehingga firman-Mu ini boleh diceritakan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, ampunkan setiap salah dosa kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pak, Bu, ada yang lihat anak saya, Kak? Loh, tidak ada yang lihat. Tadi kan kita jalan sama-sama.
saya. Nah, adik-adik, itu cerita tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dia menjadi panik dan sedih. Adik-adik mau dengarkan cerita kita selanjutnya? Ayo, siapa ya ibu itu yang kehilangan anaknya tadi? Nah, dia adalah Maria, ibu Yesus. Waktu itu adik-adik, setiap tahun kalau perayaan Paskah, Yusuf bersama dengan Maria dan keluarganya selalu pergi ke Yerusalem dari kampung mereka yaitu Nazaret. Dan mereka bersama-sama dengan semua orang yang ada di Yerusalem untuk bersama-sama merayakan Paskah. Saat itu Yesus sudah berumur 12 tahun. Dia pun dibawa oleh Maria dan Yusuf bersama dengan keluarganya pergi ke Yerusalem. Dan di sana pun mereka pun bersama dengan orang-orang banyak merayakan Paskah. Dan setelah perayaan Paskah itu selesai, mereka pun kembali ke kampung halaman mereka. Dalam perjalanan mereka tanpa sadar, mereka tidak tahu kalau ternyata sudah tidak ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Sudah 1 hari lamanya mereka berjalan kembali ke kampungnya. Tapi Yesus ternyata tidak ikut. Dan saat itu Maria bertanya bersama dengan Yusuf kepada orang-orang yang bersama dengan mereka, siapa yang lihat Yesus? Di mana Yesus? Kenapa dia tidak ada? Semua orang menjawab, loh, dari tadi dia tidak ikut dengan kita. Waduh, itu membuat Maria dan Yusuf menjadi sangat sedih. Akhirnya Maria dan Yusuf pun mengambil keputusan bahwa mereka harus kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan mereka pun kembali ke Yerusalem. Sudah 3 hari lamanya Yusuf dan Maria itu berkeliling di kota Yerusalem mencari Yesus, tetapi tidak menemukannya. Dan pada hari yang ketiga mereka pergi ke bait suci atau ke gereja, ke rumah Tuhan. Dan di sana Maria dan Yusuf melihat anaknya sedang duduk bersama dengan alim ulama atau guru-guru yang ada di gereja, di bait suci saat itu. Orang-orang pintar. Yesus sedang duduk di tengah dan dia sedang bercakap-cakap bersama dengan guru-guru itu. Dan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus mengenai firman Tuhan, dan Yesus pintar sekali menjawabnya. Maria dan Yusuf yang melihatnya, bapaknya dan ibunya yang melihatnya, heran, loh, dia kok pintar sekali menjawab. Dan saat itu Maria mendekati dia dan menyapa dia. Anakku, kenapa engkau membuat ayah dan ibumu menjadi khawatir? Ternyata engkau ada di sini dan kami sudah beberapa hari ini mencari engkau dan tidak menemukan engkau. Lalu Yesus pun menjawab, Maria, kenapa kalian mencari saya? Apakah kalian tidak tahu kalau saya memang harus berada di rumah Bapakku? Dan saat itu Maria belum mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan bahwa dia harus berada di dalam rumah Bapaknya. Dan setelah mereka berbincang-bincang, akhirnya Maria dan Yusuf pun mengajak Yesus untuk kembali ke Nazaret. Setelah sampai di kampungnya, Yesus pun melakukan segala aktivitasnya bersama dengan ayah dan ibunya. Dan Yesus semakin besar, semakin pintar, semakin berhikmat, dan dia semakin disayangi sama Tuhan, disayangi sama ayah ibunya. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan pun mau kita itu selalu belajar firman Tuhan. Tuhan mau
kita selalu senang mempelajari tentang firman Tuhan seperti Yesus yang senang belajar tentang firman Tuhan. Nah, karena itu kalau kita sudah rajin mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, pasti Tuhan akan semakin sayang kepada kita kalau kita semakin pintar dan kita juga semakin percaya kepadanya. Demikian cerita kita hari ini. Judul cerita kita adalah Saya Senang Belajar Firman Tuhan. Nah, cerita kita tadi terdapat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-52. Tetapi yang akan kita baca adalah Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-48 sampai ayatnya yang ke-52. Buka Alkitabnya, kita baca ya, kakak baca, adik-adik mengikutinya. Lukas pasal 2 ayat 48 sampai 52. Dan ketika orang tuanya melihat, dia tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami yang akan dipandu oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mengaminkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita menyanyikan Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, Yesus di dalam rumah. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesulah manuang, masa nang tonga, masa nang tonga. Masa nang tonga, Yesus lantanuan. Masa nang tonga, masa nang tonga. Adik-adik, sungguh banyak berkat Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan. Namun, sebelum itu, ada nats persembahan dari Amsal 4 ayat 4b. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan.
Kita berdoa syafaat, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sungguh sayang kepada kami semua. Kami sudah beribadah kepadamu pada hari ini dan kami bersyukur karena kami boleh memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Terima kasih untuk karunia-Mu ini Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati kami semua anak-anak sekolah minggumu, sehingga di tahun yang baru ini kami akan selalu sehat dan kuat dan selalu diberi kesempatan untuk menaikkan puji-pujian syukur kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini juga kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan ini sehingga boleh dipakai untuk pelebaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan hikmat yang asalnya daripada-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu-Mu, kepada mama dan papa, dan kepada guru-guru sekolah minggu dan guru-guru kami di sekolah. Kiranya Tuhan Yesus selalu memelihara kami semua. Saat ini kami pun berdoa, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang tahun yang baru ini, sehingga hidup kami akan senantiasa hidup dengan penuh sukacita dan selalu menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada minggu ini yaitu ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 yang berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 yang berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Nah, adik-adik, petunjuk hidup baru kita pada hari ini terdapat dari Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyikan lagu "Oh Berkati Kami". Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan lebih penting rajin membaca Alkitab dan berdoa. Kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year.